Baik, fenomena yang kedua mengenai efek Doppler. Logikanya begini. Misalnya kita berada di pinggir jalan, kita posisinya diam. Seandainya ada ambulan bergerak mendekati kita sambil membunyikan sirena. Coba kita rasakan. Ketika sirena mendekati kita, frekuensi yang sampai ke telinga kita gimana? Makin besar, makin kecil? Yes. Frekuensi yang kita dengar ketika ambulan mendekati tentu semakin besar. Tapi pada saat ambulannya menjauhi, frekuensi yang kita dengar semakin berkurang. Demikian juga sebaliknya. Seandainya ambulannya diam, kita yang bergerak mendekati, frekuensi yang sampai ke telinga kita semakin besar. Kalau kita menjauhi, frekuensi yang kita dengar semakin berkurang. Demikian juga seandainya antara ambulan dan pendengar saling bergerak, maka akan terjadi besar frekuensi yang sampai ke telinga pendengar. Fenomena ini disebut dengan efek Doppler. Terjadinya perbedaan frekuensi yang sampai ke telinga si pendengar akibat apakah pendengar bergerak atau sumber yang bergerak atau kedua-duanya saling bergerak, ya. Nah, itulah peristiwa atau pengertian efek Doppler. Bayangkan di sini pendengar, di sini sumber. Kalau pendengar diam, sumbernya diam, tidak terjadi efek Doppler. Tapi ketika pendengar dan sumber saling mendekat atau saling menjauh atau saling bergerak satu sama lain, terjadilah fenomena efek Doppler. Ya. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa frekuensi yang sampai ke telinga si pendengar. Begini, kalau pendengar dan sumber diam, frekuensi yang didengar akan sama dengan frekuensi sumber. Misalnya, sumbernya diam, pendengarnya diam. Seandainya frekuensi sumber itu 10 Hz, maka si pendengar pun akan mendengar 10 Hz. Tapi ketika si pengamat atau pendengar bergerak, di sanalah nanti terjadi peristiwa efek Doppler. Demikian juga pada saat si sumber bergerak akan terjadi peristiwa efek Doppler. Nah, beginilah persamaan. Pendengar dibagi V tambah kurang kecepatan pendengar, sumber Fs dibagi kecepatan V tambah kurang kecepatan sumber. Ya, V di sini kecepatan bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber bunyi, Fs frekuensi sumber, Fp adalah frekuensi pendengar. Nah, nanti di sini kita hanya disuruh menentukan kapan tandanya positif dan kapan tandanya negatif. Begini, kalau pendengar, ya, pendengar P pendengar mendekati sumber, maka frekuensi yang dirasakannya akan semakin besar. Maka dalam hal ini kecepatan pendengarnya bertanda positif. Ya, sebaliknya, kalau pendengarnya P pendengar ya menjauhi sumber, ya, menjauhi sumber. Kalau pendengar menjauhi sumber, frekuensi yang dirasakannya berkurang. Maka tanda kecepatannya negatif. Nah, demikian juga si sumber. Kalau sumber bergerak menjauhi, ya, sumber menjauhi,